Ngomongin soal lahan tembakau, di Temanggung lagi musim panen loh. Biasanya, musim panen tembakau di sini berlangsung sekitar bulan September sampai November. Di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, biasanya ada festival lembutan saat panen raya tembakau. Seperti yang akan kita hadiri sekarang. Sebut festival lembutan karena inti dari acara ini adalah diadakan lomba ngerajang tembakau. Memotong tembakau dengan sangat tipis secara manual, yang hasilnya biasanya disebut sebagai embakau lembutan. Di salah satu tenan yang disediakan, semua pengunjung boleh belajar atau sekedar mencoba ngerajang tembakau. Ada petugas yang selalu siap membantu loh. Coba ya Mas ya? Ya boleh. Ini. Caranya gini Mas. Gak cuma Mas Gatot yang latihan, aku juga Biar tahu, jadi saat perlombaannya bisa tahu yang benar yang mana. Kita lagi belajar ngerajang pakai alat cacak atau satu pisau ini namanya gobang. Tapi harus hati-hati karena teknik untuk merajang bako ini harus benar-benar lembut. Jangan sampai kasar, jadinya festival apa ini? Kasaran. Sebenarnya nggak perlu terlalu menekan, karena gobangnya sudah berat, jadi cukup mengatur posisinya saja. Wah, wis, itu oke iki Mas. Oh, semene ya lembute ya? Caranya segini Mas. Loh, lah kok siji adonge piye? Setelah belajar ngerajang, kita belajar nganjang, yaitu menjemur lembutan tembakau sambil disusun seperti ini. Poin paling penting saat nganjang tembakau adalah harus setipis mungkin, serapi mungkin, dan harus nyambung. Latihan sudah cukup Ki Mas Gatot. Kayaknya kita siap mengikuti lomba ngerajang dan nganjang tembakau nih. Hehehe, tadinya sih aku juga ngerasa siap. Tapi ngelihat semua peserta yang ikut, langsung ngedrop mentalku. Kita nonton aja lah, daripada kalah. Nah, jadi pada acara festival lembutan ini biasa diadakan lomba ngerajang atau nganjang. Aspek yang dinilai ada beberapa hal, antara lain pola, kerapian, dan juga konsistensinya. Tapi tahu nggak sih Mas, kostum juga dinilai loh. Kostumnya Makanya juga. nggak mungkin ya hari-hari mereka kayak gini. Bagus juga ya. Lomba ngerajang dan nganjang ini menjadi rangkaian terakhir dari Festival Lembutan Bansari. Acara ini sudah berlangsung ketiga kalinya loh. Tujuannya untuk memperkenalkan si emas hijau dari Temanggung ini. Nah, di acara festival lembutan ini yang diadakan lomba ngerajang atau nganjang yang diikuti oleh satu kecamatan Bansari dan terdiri dari 13 desa. Banyak Salah ya. satunya peserta itu ada yang masih usianya muda banget. Dan memang di sini tuh yang ikut muda-muda loh, semakin muda, semakin bagus untuk regenerasi petani tembakau. Ya Mas ya? Untung nggak jadi ikutan tadi. Kalau ikutan, bisa kalah telat. Lawang dapat nilai aja karena kasihan. Selamat ya buat para pemenang. Semoga semakin bangga menjadi petani di Indonesia. Balik lagi ke rumput liar yang tumbuh di lahan bekas kebun tembakau. Kali ini nggak cuma krokot, daun rendengnya juga akan kita olah bareng-bareng. Nah, makanan yang akan kita buat adalah makanan yang selalu ada di setiap tradisi penting yang ada di Pulau Jawa. Aku petik dulu ya semua daun-daun yang dibutuhkan. Berbeda dengan krokot yang batangnya bisa digunakan sekalian. Daun rendeng lebih baik daunnya saja, soalnya lumayan keras teksturnya. Selain dua jenis rumput liar tadi, ada bahan tambahan lain yang digunakan sebagai urap, seperti buncis, wortel, dan tauge. Untuk buncis dan wortel, potong-potong lebih dulu, biar lebih mudah mateng saat dikukus nanti. Sekarang bagianku mempersiapkan semua bumbunya. Ada bumbu halus yang diperlukan untuk membuat urap yang satu ini. Bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, cabai, daun jeruk, gula, dan garam. Ini krokot sama rendengnya itu bakal dibikin urap. Nah, supaya lebih seger, bahan-bahannya sangat komplit ya Mbak? Komplit. Tambahan lainnya adalah parutan kelapa. Bukan urap namanya kalau nggak menggunakan parutan kelapa. Untuk urap yang akan kita buat kali ini pakai kelapa yang tanggung, yang tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda. Jadi biar tetap gurih dan ada rasa manis-manisnya. Gak usah bindisi serampung aku mehan iki. Rampung ki. Ngikut mau ngulek rampung. Nek gemes tak bindisi coe tenan kok. Yowes Mbak Risa, minta tolong lanjutkan ulek bumbunya ya. Daripada Mas Gatot marah terus. Aku tak bantu potongin wortelnya dulu. Kalau parutan kelapa dan bumbu halusnya siap, campur jadi satu sampai benar-benar rata.
Aku mau masak semua jenis sayurnya dulu ya. Pertama, kukus wortel dan buncis lebih dulu. Dua bahan yang lebih keras dibanding dengan bahan lainnya, biar matangnya nanti bisa berbarengan. Kalau udah agak empuk, baru deh masukkan daun rendeng dan krokotnya. Tunggu sebentar lagi sampai layu juga. Terakhir, masukkan kecambah atau taugenya. Oh iya, bukan cuma semua jenis sayurannya. Bumbu urapnya yang sudah dicampur dengan parutan kelapa juga kukus sekalian ya. Jadi ada beberapa jenis urapan. Kalau urapan di Temanggung itu bumbunya dikukus agar lebih seger rasanya. Sip, wis mateng. Nah, iki Ki, urap daun rendeng dan krokot siap kita santap. Yuk, kita coba. Nah, urap khas Temanggung yang bumbunya dikukus seperti ini, rasanya lebih gurih dan lebih seger. Tapi karena sudah dikukus, bumbu urapnya bisa bertahan sedikit lebih lama dibanding yang bumbunya mentah. Tapi lebih seger rasanya dibanding dengan urap yang bumbunya ditumis. Rasa rendeng ini setelah dijadikan urapan ternyata lebih wangi dan enak banget ya rasanya ya. Kalau rasa krokotnya ini rasanya agak asam tapi enak nih Mas, seger malahan. Seger banget loh. Jadi perpaduan antara daun rendeng yang wangi, rasa daun krokot yang segar, dan bumbunya yang gurih bikin semuanya jadi lebih enak kalau disatukan. Kalau soal manfaat, nggak usah ditanya lagi. Tiap bahannya juga sudah banyak kandungan vitamin dan manfaat lainnya. Minimal serat lah yang bagus buat pencernaan, karena alam memberikan banyak manfaat.